untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dengan kuat Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Kau berjanji menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles, for I kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru, datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu. Oh, jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Oh, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu sentuhan tangan-Mu, tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. bersama-sama, mari naikkan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Sekali lagi masing-masing seluruh jemaat naikkan pujian ini, katakan kami perlukan Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu,
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, sembah Dia. Dimanapun Anda berada, bebaskan rohmu, hampiri Tuhan, curahkan isi hatimu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan, dalam hidup kami, dalam hadirat-Mu, kami memandang Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa, oh Engkau peduli, oh Engkau berkuasa bagi hidup kami. Kami memuji-Mu, kami mengakui Engkau. Kami nyatakan Tuhan, Engkau ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, segalanya mungkin bagimu, oh Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, oh Tuhan. Mari kita sembah Dia, agungkan, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Cek, tes. Tes. Woi, tes. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita berikan salam dulu samping kiri kanan. Katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan kalau bukan karena Tuhan kami tidak bisa ada sampai saat ini. Kami tidak mampu melakukan apapun di luar campur tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang pagi hari untuk membawa korban syukur kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pujian ini sambil merenungkan betapa baiknya Tuhan di tahun yang lalu.
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kau layak kami agungkan Tuhan, Kau layak kami sembah. Haleluya. Yes. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu nyata Tuhan. Haleluya.
Mari naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia terlalu baik buat kita. Dia terlalu baik buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kami membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku benar yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Biar jemaat saja yang katakan. Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa kami yang setia Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau berglori buat Tuhan. Kami mau memuji buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Sebab Dia layak
kita tinggikan pagi hari ini. Semusim telah berlalu dan kita alami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat, oh, oh, oh. Kelimpahan datang, oh, oh, oh. Saatnya berserah, oh, oh, oh. Kesembuhan datang, yang lemah berkata ku kuat. Haleluya. 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 Dia Allah yang benar, Dia Tuhan yang benar. Kita menyembah Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku, Dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku,
dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan sama-sama denganku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan perenungan bahwa Tuhan selalu ada bersama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Saya menggunakan anak sekolah minggu untuk ke depan didoakan. Arti lebih lagi katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari jemaat saja yang katakan penyertaan-Mu sempurna. Ini pengakuan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Rasakan keindahan arti lebih lagi katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jalan-Mu tak pernah terselami dalam hidup kami Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya bahwa Engkau merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan kami tidak melihat ada jalan Tuhan. Namun kami mau tetap percaya pada rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar benih firman yang tertabur pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu biar Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, sebelum itu izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Yang percaya kasih karunia Tuhan ternyata akan lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Nah saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita ada sebagaimana kita sekarang itu karena Tuhan saja, amin. Nah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Karena tadi malam biasa kalau akhir tahun begini ya, kalau gereja kita seperti ini para pelayannya kadang nggak ada. Jadi terpaksa kita merangkap kanan kiri, mohon dimaklumi kan begitu. Nah tetapi tidak mengurangi sukacita kita pagi hari ini bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Ulangan 8. Oh ya, dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum saya ucapkan selamat Natal, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2022. Dan pasti berkat Tuhan menyertai kita semua. Dan Yesus lahir di hati kita untuk terus menyempurnakan kehidupan kita semakin serupa dengan gambarannya. Amin. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ibrani mengatakan gambar dan rupa Allah itu Yesus. Makanya kita diciptakan semakin serupa dengan Yesus. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Nah saya akan menceritakan bahwa khotbah saya pagi hari ini itu sebenarnya terbagi dua bagian. Yang pertama khotbah tutup tahun dan khotbah buka tahun. Jadi mungkin 20 menit pertama kita akan mengerti dan saya akan khotbah mengenai tutup tahun. Gitu ya, ada suara saya di belakang, di ini YouTube-nya kayaknya sepertinya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin sekarang ada lagi liburan, mungkin lagi di kampung, saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal. Kan biar kita kan live juga ya, harus disapa juga kadang-kadang. Ini kadang-kadang kalau kita kebanyakan offline lupa bahwa ada yang online juga. Nah saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang kelima dulu. Karena ayat pertama sampai kelima ini berbicara tentang apa yang sudah kita lalui bersama-sama sepanjang tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Nah saya akan bacakan yang pertama, lalu kemudian saya akan memberi penjelasan sedikit. Bahwa setiap yang kita alami Tuhan punya maksud dan Tuhan punya tujuan. Yang pertama ayat Ulangan 8 ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah saya akan berhenti dulu pada ayat yang ini. Kenapa muncul? Waktu sepanjang seminggu ini saya coba berdoa sama Tuhan, apa yang engkau ingin sampaikan kepada jemaatmu di tempat ini. Dan Tuhan ingatkan saya Ulangan 8 ini. Karena ayat saya membaca Alkitab berurutan Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin udah habis perjanjian baru, saya akan terus ulangi. Dan kemudian masuk ke dalam Kejadian. Yang follow IG saya pasti mengerti kenapa saya sering mengeluarkan ayat-ayat selalu berurutan. Habis Kejadian, Keluaran. Karena saya selalu berurutan membacanya. Nah, Tuhan ingatkan seperti ini. Sebelum saya sampai ke situ, saya jelaskan ayat Ulangan 8 ayat 2.
kehidupan kita, orang Kristen, itu mirip dengan perjalanan bangsa Israel. Jadi begini, sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat itulah dirayakan Paskah, betul? Kalau di perjanjian baru, perayaan Paskah di mana Yesus mati dan bangkit. Yang setuju katakan amin. Yesus bangkit, kita memulai kehidupan baru kita. Setiap kita memulai kehidupan baru, pasti ada sesuatu yang mati, yaitu manusia lama kita. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir itu, kalau di perjanjian baru ibarat kita diselamatkan oleh Tuhan, kemudian kita memasuki yang namanya perjanjian baru. Kita masuk ke dalam perjanjian yang baru, yaitu dari Yesus yang menebus kita. Nah, perjalanan kita hampir sama seperti orang Israel. Saat kita kenal dengan Tuhan, menerima Tuhan, maka kita lahir baru. Kalau di perjanjian lama, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam perjalanan kita dikatakan Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Saya mau katakan begini, tadi malam, jadi waktu kami berdoa, ada keluarganya Pak G juga datang karena saya undurkan doa yang jam 4 ke jam 7. Saya tanya begini, yang mana yang duluan? Bangsa Israel itu mengirimkan pengintai, 12 pengintai ke tanah Kanaan, ya, yang mana duluan? Mengirim pengintai dulu baru keliling 40 tahun, atau keliling 40 tahun dulu baru kirim pengintai? Yang mana yang duluan? Hah? Salah. Mengirim pengintai dulu. Ini harus baca baik-baik. Mengirim pengintai dulu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit ceritakan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan itu hanya 10 hari perjalanan. Silakan lihat di peta. Zaman sekarang dengan pesawat 2 jam. Gitu. Tapi perhatikan, sewaktu kalau kita baik-baik baca kapan dikirim pengintai itu adalah pada tahun kedua, bulan kedua. Sejak keluar dari tanah Mesir. Jadi pada saat keluar dari tanah Mesir, mereka di padang gurun diberi mana dulu. Setelah diberi mana lalu kemudian ada minta air dan segala macam. Pada tahun yang kedua, kemudian tibalah mereka di bagian selatan tanah Kanaan. Ya, di bagian selatan tanah Kanaan, kemudian mereka ngomong, Tuhan ngomong gini, kirim pengintai. Nah, contoh. Biasanya kita tahun baru, siapa yang di sini masih buka horoskop? Iya, atau sio-sio itu. Itu kan mirip kita ya. Kita mau masuk ke tahun baru, kita ngintip dulu. Tahun depan ini, tapi ngintipnya kadang-kadang pakai cara dunia kan gitu ya. Kita ngintip horoskop kita gimana ya, sionya sio monyet. Monyet biasanya manjat, oh berarti saya nih nanti tahun depan manjat ke karir yang lebih bagus. Kan gitu pembacaannya. Kalau Anda monyet kan begitu, sayangnya Anda manusia. Gitu. Ada yang seperti itu, ada yang ngintip apa? Horoskop. Aries, kemudian Aries boy yang katakan, saya Aries boy. Yang Pisces Gemini kan gitu ya, ngintip horoskop. Supaya tahu keadaan tahun depan seperti apa. Nah, orang Israel juga sama. Ngirim kedua pengintai. Begitu balik, ingat pengintai ini diutus berapa? 40 hari, nanti baca. Nanti baca ya. Saya coba lihat dulu, saya sudah
Tuhan maksud, Tuhan punya maksud. Baik itu buruk, baik itu pun baik, Tuhan punya maksud kita mengalami itu. Sama seperti bangsa Israel. Karena kita digambarkan kehidupan kita seperti orang Israel. Yaitu yang pertama, untuk apa? Merendahkan hatimu. Karena sewaktu mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka memberontak kepada Tuhan. Saya akan tadi jelaskan, kenapa harus merendahkan hati. Berarti kalau nggak rendah hati, berarti orang Israel tinggi hati. Nah, di mana tinggi hatinya? Waktu mereka mau masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang dikatakan sama tadi 10 orang? Kami lihat orang-orang di sana, sama mereka melihat kami seperti apa? Belalang. Kenapa dikatakan orang tinggi hati itu? Orang yang gampang melupakan Tuhan. Kita baca di ayat yang di ulangan yang ke-14, ulangan 8 ayat yang ke-14 dikatakan gini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka membandingkan diri mereka
ditiupnyalah angin. Kemudian burung puyuh itu jatuh di perkemahan bangsa Israel. Setumpuk-tumpuk sampai bahkan mereka mau muntah makan itu daging. Tuhan kasih jalan keluar mengatasi akal. Nah, saya minta tolong, Vero, saya ada selembaran. Ada selembaran saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pulpen juga di belakang. Saya ingin setiap kita di tempat ini coba tulis. Apa hal buruk yang terjadi atau hal yang tidak enak yang kau alami sepanjang tahun 2022? Saya kasih contoh. Mungkin ada dari kita yang masuk rumah sakit. Tahun 2002 ini, bulan Agustus, saya masuk rumah sakit. Saya dirawat. Lagi dibagikan ya. Tulis apa yang menjadi kenangan terburuk sepanjang tahun 2002. Tapi saya pengen, setiap kita setelah menulis kenangan terburuk itu, tulis di bawahnya. Tetapi saya bersyukur, lihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Contoh misalkan, saya masuk rumah sakit, tapi ternyata dengan masuk rumah sakit itu, Tuhan izinkan saya beristirahat 3 hari dan tidak terlalu lama. Artinya di dalam kesukaranmu, ada berkat Tuhan sebenarnya di situ. Di dalam kesukaran yang kita alami sepanjang tahun 2002, Tuhan pakai untuk apa? Merendahkan hatimu. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir, tahun 2002 saya mulai pensiun. Betul, ada yang mungkin pensiun, tapi mungkin di situ engkau berpikir kebaikan Tuhan di dalamnya. Oh, saya pensiun, kemudian saya bisa merawat anak saya, istri saya. Nah, saya akan minta 5 orang pertama untuk kesaksian sebentar, 1 menit 1 orang, hanya cukup 5 menit. Silakan, tulis saja di dalamnya, apa kebaikan, apa mungkin segala sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupanmu, kehidupan kita semua. Dan tulis, apakah engkau bisa melihat kebaikan Tuhan di situ? Karena orang yang rendah hati bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Nah, ini refleksi tahun 2022. Makanya saya bagi 2 khotbah saya pagi hari ini. Nggak akan lama saudara. Ingat, yang kesaksian cukup 1 menit saja. Cukup bacakan yang terjadi di dalam kehidupan saya tahun 2002. Yang paling buruk atau kenangan yang paling tidak enak. Apa itu? Lalu coba lihat, ingat-ingat kembali apa kebaikan Tuhan melalui kejadian itu yang saya tangkap dan saya alami. Di situ akan muncul kerendahan hatimu. Saya beri kesempatan untuk menulis. Nah, perhatikan. Ayat yang ketiga, saya agak sambung sedikit. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, memberi engkau lapar, memberi engkau masalah, memberi engkau banyak persoalan, dan memberi engkau makan mana. Dia juga kasih engkau jalan keluar yang di atas akal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Perhatikan, apa yang kita alami, mujizat yang kita alami, jalan keluar yang mengatasi segala akal. Tuhan berikan supaya kita semakin kenal sama Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Setiap kita semakin kenal dengan Tuhan kita. Seperti yang dikatakan Paulus, Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia di dalam kematiannya. Persoalan yang kita alami, kita melihat kebaikan Tuhan di sana. Dan semakin kita melihat kebaikan Tuhan, kita semakin kenal Dia. Kita semakin tahu seperti apa Tuhan kita. Dan perhatikan, di ayat yang keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Selama engkau ikut Tuhan, banyak masalah, yes. Sepanjang tahun 2002, banyak kejadian, yes. Tetapi mari coba tulis di bawahnya, saya mengalami kecelakaan, tetapi puji Tuhan, saya tidak apa-apa, hanya motor yang rusak. Itu melihat kebaikan Tuhan. Saya banyak tugas, tetapi puji Tuhan. Dengan tugas itu saya banyak mendapatkan ilmu. Itu melihat kebaikan Tuhan. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Saya lanjut dulu sebelum saya akhiri yang khotbah penutup. Perhatikan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bapa yang baik. Di sini sebenarnya konsep kita memanggil Tuhan itu Bapa sudah ada. Karena
Tuhan mengajari kita layaknya anak-anaknya. Makanya jangan ragu. Sepanjang tahun 2022, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu dengan maksud supaya Tuhan mengajari engkau rendah hati. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang setuju, katakan amin. Saya buka kesaksian. Ayo, satu orang pertama. Mungkin Pak Nana mungkin sebagai pembukaan, silakan. 1 menit. Haleluya, puji Tuhan, beri tepuk tangan, bagi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya saat ini menuliskan ya apa yang saya boleh alami di tahun 2022. Saudara, banyak pengalaman yang saya jalani, tapi saya anggap itu biasa-biasa saja, saudara. Tetapi yang paling berkesan dalam hidup saya adalah saat saya mendapat kabar bahwa ibu saya sudah mau meninggal, saudara. Tidak ada ya sesuatu yang paling saya takuti di saat itu. Karena bagaimanapun bahwa orang tua kita adalah orang yang paling kita sayangi, saudara. Dan saya mendapatkan bahwa adik saya mengatakan bahwa mama sudah mau mati, dia sudah sampaikan bahwa sudah sampai di sini katanya. Dan saya tidak ada di tempat itu. Tetapi kami berdoa berpegang tangan sama istri, adik saya. Saya bilang kita tengking itu kuasa maut. Dan saat kala kami menyembah memuji Tuhan, ibu saya tertidur dan besok paginya saudara boleh sembuh. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, kesembuhan itu terjadi. Saya sudah saksikan beberapa minggu yang lalu saudara bahwa saat itu juga ibu saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Umur yang sudah 70 tahun sudah mengalami pendarahan. Ini sesuatu yang luar biasa dan saat itu juga setelah mengalami pendarahan, dia sampai hari ini sudah sehat dan pulih. Selalu kami Tuhan dan selalu kami ajak bahwa jangan pernah lari daripada Tuhan, andalkan Tuhan. Itu saja kesaksian. Silakan. Tulis apa yang paling buruk dan lihat apa kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, selamat hari Natal dan selamat tahun baru. 2 minggu saya tidak bersama-sama dengan sidang jemaat karena ada tugas ke Mamasa. Saya mau saksikan yang terpuruk di tahun 2022, yaitu seakan-akan saya sudah tidak dipakai oleh Tuhan. Saya jatuh dan sungguh luar biasa. Saya merasa tidak berarti lagi di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika di akhir tahun ini, selama 2 minggu kami tidak bersama-sama dengan sidang jemaat, kami ada di Polmas, di Mamasa, dalam pelayanan diminta dari sana. Saya melihat kebangkitan kembali dalam diri saya. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan memakai saya. Di mana pelayanan kami, Tuhan campur tangan. Mujizat-mujizat nyata. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang yang dia anggap sudah tidak ada. Berkumpul keluarganya dalam kamar anak-anaknya. Sudah ditunggu. Tapi puji Tuhan ketika kami berdoa bersama-sama, luar biasa mujizat Tuhan. Dia kembali duduk dan berseru, minta makan. Tuhan terima kasih. Kau bangkitkan aku lagi. Di dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya mengucap syukur. Karena di akhir tahun, Tuhan nyatakan kembali dalam hidup saya. Sebagai pelayan Tuhan, aku tidak boleh takut. Karena Tuhan selalu bersama saya. Inilah yang mungkin saya dapat bagikan. Keterpurukan selama tahun 2022. Sungguh aku tidak berdaya. Tetapi di akhir tahun, Tuhan pakai aku kembali, bangkitkan aku kembali. Sangat luar biasa. Inilah mungkin kesaksian yang kami dapat berikan. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan takut Pak Selmi, Tuhan akan pakai luar biasa. Silakan, Oma Yohana.
Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kami mengucapkan sekeluarga selamat Natal 25 Desember 2002 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 23 ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana jemaat tahu bahwa bulan Agustus saya masuk rumah sakit, bulan 9 kembali lagi saya masuk di rumah sakit untuk operasi. Dan beberapa kali lagi saya masuk di UGD, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua itu tidak pernah saya kecewa, tapi saya selalu berharap dan bersandar sungguh kepada Tuhan. Dan saya tahu dukungan saudara-saudaraku jemaat di sini, hamba-hambanya di sini tetap mendukung saya sampai saya kuat. Saya tetap lebih berharap, lebih bertambah mengiring Tuhan. Dan puji Tuhan, tahun ini Tuhan menghibur saya, bahkan Tuhan memberikan yang indah. Tahun ini kami bertemu semua bersama anak-anak cucu kami, dan kami boleh sempat ke Toraja bernatalan di sana dengan saudara-saudara kekasih kami di sana. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami di sana dalam keadaan sampai kaget-kaget. Kiranya kamu sakit, kami dengar bahwa kamu sakit. Tapi puji Tuhan, kami boleh berjalan dengan anak-anak cucu sekeluarga ke Toraja. Kami sampai di sana dengan penuh selamat. Di sana kami bersekutu, kami bersatu, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, bahwa sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami hanya menyerahkan selanjutnya kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu memasuki tahun 2003. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua bersama anak cucu, bahkan kita semua jemaat, untuk tetap tahu, berharap, bersandar sungguh kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya, bahwa saya sangat bersyukur di balik saya sakit berapa bulan itu, Tuhan menyiapkan yang terbaik lagi. Tahun ini baru kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, bernatal dengan saudara kami dan keluarga di Toraja pada tanggal 25 Desember. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Tak lupa kami mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, selamat menyongsong tahun baru tahun 2003. Terima kasih. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat ada banyak kesukaran yang kita alami sepanjang tahun 2002, tetapi itu ternyata ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar, saya akan sedikit ya, saya mau kasih tahu begini. Apapun kesukaran kita, apapun yang kita alami, yakinlah itu karena Tuhan sedang mengajar kita sesuatu. Mungkin gak semuanya maju hari ini, tetapi saya mau kita semuanya coba renungkan sejenak. Dari apa yang kita tulis, baca 10 kali, baca 5 kali. Oh betul, Tuhan ternyata melakukan ini buat saya. Tuhan ngajarin ini buat saya. Mungkin setiap kita Tuhan berbicara berbeda-beda. Ada yang Tuhan ajari mengenai kerendahan hati. Ada yang Tuhan ajari mengenai menabur. Ada yang Tuhan ajari mengenai bergantung penuh kepadanya. Ada yang Tuhan mengajari bagaimana memandang kepada Dia selalu. Amin. Berikutnya anak muda, ada anak muda. Sudah tadi ini, cek. Ayo Jack. Silakan Jack. Ayo Jack. Sudah menulis lah, sini. Anak muda ini harus ada anak mudanya juga. Gitu. Oke, shalom. Oke, selamat tahun baru buat setiap jemaat GBI Kumene. Oke, jadi saya mau sepanjang tahun 2022 sebenarnya seperti yang dibilang tadi Pak Nana, banyak yang terjadi tapi kayak dirasa sama Ji, karena kalau kita berjalan dalam Tuhan, kita andalkan Tuhan, semuanya terasa pasti akan indah. Tapi ada satu hal yang saya belajar di dalam tahun 2022 itu semua terjadi kayak Tuhan merancangkan sesuatu yang di luar pikiran saya, kayak mungkin saya berpikir kayak saya mau Tuhan nanti akan seperti ini atau saya mau seperti ini, tapi ternyata rancangan Tuhan itu lebih indah dari apa yang saya rancangkan. Jadi di sini saya banyak belajar sepanjang tahun 2022. Saya diajar untuk percaya kepada rancangan Tuhan dan jangan berharap kepada diri kita sendiri, karena
rancangan Tuhan itu pasti yang terindah. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu lagi dari anak muda. Ini yang cewek aja. Vero mau maju, ayo silakan. WL kita pagi hari ini. Shalom. Kalau saya yang paling berkesan di tahun 2022 itu pas awal mau ke Makassar, karena kayak tidak ada siapa-siapa tuh di sini. Jadi kayak pergumulan, harus melangkah dari tempat yang nyaman, dari rumah harus ke sini, tidak ada siapa-siapa. Bagaimana nanti di sini? Terus saya lihat-lihat beritanya Makassar kayak kesannya kayak buruk sekali ini. Jadi di situ saya takut. Tapi habis itu saya berdoa, menenangkan diri, bertanya sama orang tua rohani, dan mereka bilang sudah sejauh ini kamu mau bagaimana lagi, mau mundur tidak mungkin kan. Jadi melangkah saja, Tuhan tetap menyertai, dan kemanapun kamu pergi tetap ingat Tuhan. Jadi dari semenjak saya kesini benar-benar kayak saya belajar itu benar-benar hidup bergantung sama Tuhan, karena tidak ada siapa-siapa tuh. Jadi bergantung sama Tuhan, dan puji Tuhan ke tempat ini bertemu dengan jemaat Tuhan, dengan Kak Esra, keluarga, jadi keluarga yang baru. Saya banyak belajar hal yang baru di tahun 2022. Itu saja. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan Ulangan 8 ayat 18. Berkata seperti ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan, di mana titik orang Israel itu tinggi hati? Pada saat dia melupakan Tuhan, itu tinggi hati. Karena tadi di ayatnya yang ke 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Setiap kali orang yang melupakan Tuhan Allahnya, dia akan menjadi tinggi hati. Saya senang sekali jemaat yang bersaksi semuanya mengingat Tuhan. Artinya jemaat GBI kemana? Jemaat yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Nah, setiap kita yang rendah hati, perhatikan, kenapa kerendahan hati sangat diperlukan. Bapak Ibu, ayat ke-18 ngomong begini, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa yang dimaksud dengan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Saya kasih gambaran. Malam kalau kita tidur, kemudian kita masih bangun pagi, bukankah itu kekuatan dari Tuhan? Bukankah pada saat kita tidur, Tuhan berikan kita kekuatan baru, kita beristirahat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita besoknya. Kalau bayangkan saat kita tidur, pagi-pagi kita sakit, kita nggak bisa kerja. Di tempat saya kalau nggak masuk kerja, statusnya bukan cuti, kena potongan. Betul? Bukankah itu pekerjaan tangan Tuhan? Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita tinggi hati kemudian melupakan Tuhan. Orang yang tinggi hati sudah pasti akan melupakan Tuhan. Orang yang rendah hati akan selalu ingat Tuhan dimanapun, kapanpun. Dan selalu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupannya. Setuju katakan amin. Pagi hari ini mungkin tidak semua kita bisa maju di sini berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya mari kita tunduk kepala sebentar saja. Kita mau berdoa buat kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Khotbahnya belum habis, tapi Tuhan mau kita semua tunduk kepala. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah kita tulis di kertas itu kita ingat baik-baik. Di situ ada tangan Tuhan. Di situ ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat perjalanan sepanjang tahun 2022. Kalau Engkau merendahkan hati kami, kalau Engkau menunjukkan kekuasaan-Mu Tuhan kepada ke dalam hidupan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau membentuk kami sampai tiba di titik ini. Sampai tiba di penghujung tahun 2022 kemarin Tuhan.
Kami tahu karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami untuk mendapatkan apa yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan ajar terus kami untuk selalu rendah hati, untuk dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam segala musim hidup kami. Dan kami yakin dan percaya, setiap kami mengingat Engkau, Engkau akan mengingat kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala musim dalam kehidupan kami, baik itu musim yang buruk, musim yang tidak yang baik. Kami tahu ada campur tangan Tuhan. Kami tahu Engkau mendidik kami seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, habis ya khotbah penghujung tahun. Dan saya ingin semuanya melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Berikutnya, nah anehnya di pasal ini Tuhan ngomong begini, ayat 5, ayat 6 sampai 10 adalah ayat yang harus kita pegang secara umum bersama-sama untuk tahun 2023. Ada banyak orang yang ngomong tahun 2023 itu adalah tahun di mana resesi terjadi, dan itu betul. Saya kerja di Kementerian Keuangan, saya tahu betul seperti apa kondisi keuangan. Dan saya tahu betul, saya membaca prediksi. Jadi setiap minggu, setiap ini di file kita itu selalu ada laporan neraca keuangan. Ya betul, pertumbuhan ekonomi kita baik, tetapi secara keseluruhan ekonomi akan mengalami resesi. Tapi kita tidak takut. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-6. Saya ingin setiap kali saya membacakan satu ayat, jemaat yang dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Setuju? Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, yaitu tahun 2023. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sama-sama katakan. Bapak Ibu, tahun 2002 mungkin orang bilang resesi, tapi saat bersama Tuhan, padang gurun pun jadi taman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, kemanapun Tuhan membawa kita, ke neraka sekalipun, Tuhan akan buat neraka itu jadi surga. Amin. Sepanjang Anda ikut Tuhan, apapun bisa terjadi, dan Tuhan akan pastikan tubuh kita, pakaian kita, apa yang kita pakai, seperti ayatnya tadi di atas, tidak akan menjadi bengkak. Kakimu tidak akan menjadi bengkak, pakaianmu tidak akan menjadi buruk, karena Tuhan beserta dengan engkau. Ayat yang ke-9. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Sama-sama katakan amin. Suatu negeri atau tahun di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Suatu negeri, suatu tahun yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Setuju katakan amin. Itu artinya Anda semua akan menjadi penambang, penambang kebahagiaan, penambang kasih karunia Allah. Yang setuju katakan amin. Tahun 2023 Tuhan beri ayat ini buat kita jemaat Tuhan di tempat ini. Ayat yang ke-10, perhatikan. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Sama-sama katakan amin. Engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang diberikannya kepadamu. Sama-sama katakan amin. Berkat Tuhan pagi hari ini yang disampaikan membuat kita semua harus optimis memasuki tahun 2023. Setuju katakan amin. Tidak usah takut dengan resesi, karena kita punya Tuhan yang melampaui resesi itu. Kita punya Tuhan yang apapun bisa terjadi dalam tangannya. Kalau Tuhan bisa merubah 5 ketung roti dan 2 ekor ikan, memberi makan untuk 5.000 orang, apalagi kalau cuma kita, cuma 5 keluarga saja, atau satu keluarga 5 orang, ya kan? Kita mungkin, saudara bayangkan, kalau Tuhan bikin mujizat itu untuk satu keluarga, mungkin 5 tahun kita nggak perlu beli apa-apa lagi, kan gitu ya. Setuju katakan amin. Dan saya percaya setiap orang di tempat ini adalah orang yang penuh kasih karunia Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ulangan 28 ayat 1.
Sebuah berkat yang Tuhan juga tunjukkan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi perhatikan, ada kata-kata di atasnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak menakut-nakuti. Tetapi perhatikan, waktu bangsa Israel mengirim ke-12 pengintai, mereka berontak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Berkat yang seharusnya sudah di depan mata, Tuhan suruh putar kembali. Kamu 40 tahun. Memang mereka akan masuk, tetapi harus menunggu 40 tahun lamanya. Ada banyak di sana kejadian-kejadian mulai dari pemberontakan. Bahkan di cerita tadi mengenai ke-12 pengintai, waktu bangsa Israel memberontak, satu poin yang penting harus saya sampaikan. Bangsa Israel malah ngomong begini, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin terus kita balik ke Mesir. Itu bikin Tuhan marah. Itu bikin Tuhan marah. Kenapa? Hidup kita yang sudah ditebus, kita pengen balik lagi kehidupan kita yang lama. Kita sudah ditebus, kita pengen lagi bertekun dalam dosa kita. Ini bikin Tuhan marah. Ini yang mencegah berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Berkat yang seharusnya sudah kita tinggal melangkah di dalamnya, kita disuruh muter-muter lagi. Supaya apa? Direndahkannya hatimu, dipersiapkannya engkau untuk menerima berkat dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat lalu ngomong, ini karena kekuatanku, ini karena kepintaranku. Tuhan tidak pengen itu. Makanya pagi hari ini kita belajar memasuki tahun 2023. Mari kita merendahkan hati. Mari kita melakukan segala perintah, mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setiap perintahnya. Pada hari ini dikatakan ayat 1, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, di atas bumi. Sama-sama mengatakan amin. Segala berkat akan datang kepadamu jikalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkati di dunia pekerjaan kita. Diberkati artinya kita juga memberkati kota. Yang setuju katakan amin. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Artinya ada multiplikasi di sana. Betul? Gereja kita juga akan melakukan multiplikasi sepanjang kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui pemimpin kita di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ada visi yang Tuhan taruh di gereja ini. Dan saya yakin kalau kita konsisten jalankan visi ini, Tuhan akan bawa kita lebih dari yang sekarang. Ada banyak yang sudah kita kelola dengan baik, keuangan kita sudah kelola dengan baik. Kemudian kita akan mulai mengelola sumber daya dengan baik. Tahun depan saya akan bikin tim hospitality, tim remah tamah. Bapak Ibu tahu nggak? Sebulan kita bisa kedatangan 5 orang baru. Tapi yang kembali almost tidak ada. Ada sesuatu yang salah di situ. Kita nggak pernah bikin tim yang namanya tim ramah tamah. Betul? Saya berbicara dengan Pak Selmi kemarin. Pak Selmi juga kasih masukan. Hal yang sama dikonfirmasi. Saya bilang sama Pak Selmi, tahun depan kita akan bikin itu. Tim ini harus jadi tim yang elit. Supaya apa? Orang yang pertama kali datang merasa disambut sebagai keluarga. Pertama kali dia menginjakkan kaki di tempat ini, dia mungkin merasa tamu. Tetapi begitu keluar dari pintu, dia merasa seperti keluarga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Untuk visi yang ditanamkan Tuhan kepada gereja ini, saya nggak bisa lakukan itu sendiri. Saudara bayangkan, saya harus bermain keyboard, saya harus khotbah juga seperti ini. Belum lagi misalkan terima tamu di belakang, kalau misalkan selesai. Kita butuh orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin percaya saat ada orang yang mau itu, jiwa-jiwa akan datang. Yang setuju katakan amin. Siapa yang rindu tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa? Lambaikan tanganmu. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan Pak Pendetanya, Ibu Gembalanya, ataupun siapapun di tempat ini, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan, Tuhan akan berikan apa yang bisa kita kelola dengan baik, bukan apa sekedar apa yang kita doakan. Saat engkau memohon, Tuhan berikan saya jemaat, tetapi engkau tidak bisa kelola jemaatmu dengan baik, engkau akan kehilangan. Saat engkau meminta doa, Tuhan berikan aku kesehatan finansial, tetapi engkau terus gak bisa boros-borosan, engkau juga akan kehilangan.
Karena Tuhan hanya akan menjawab doamu berdasarkan apa yang bisa engkau kelola dengan baik. Dan kau akan kehilangan apa yang kau nggak bisa kelola dengan baik. Maka pagi hari ini, ayo sama-sama kita di tempat ini, mari sama-sama kita bangun kemuliaan Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan namanya. Setuju katakan amin. Ayat yang keempat, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dimanapun kita berada. Kalau tadi ada berkata di ladang, ini bayangkan ngadon aja diberkati Tuhan. Artinya apa? Pada saat orang bikin adonan, dia bikin kue. Bikin kue dikasih ke orang lain. Artinya berkat kita harus juga dinikmati orang-orang lain. Kita akan kencangkan diakonia kita juga tahun depan. Setuju? Gak ada kedengaran namanya, halo? Kita akan kencangkan diakonia kita tahun depan. Kalau saya ngajarkan minggu lalu, ingat, pendeta kalau nyuruh kita menabur, itu supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu gak berhenti menuai. Karena firman Tuhan itu hukumnya sudah seperti itu. Yang berhenti menabur, itu pasti berhenti juga menuai. Makanya janganlah berhenti menabur supaya engkau juga menuai. Gitu, ya. Saya akan pastikan setiap taburan Bapak Ibu, entah itu tenaga, finansial, keuangan, apapun itu, akan kita kelola dengan baik. Saya akan pastikan itu. Makanya laporan keuangan kita sudah pajang di bawah. Setiap para pelayan Tuhan, kita pasti akan rawat dengan baik. Makanya saya suka kalau anak-anak muda ini, kalau pelayanan besok pagi nginapnya di pastori, saya bisa kontrol. Bangun pagi gak cepet ini. Karena anak-anak muda sekarang setelah pandemi, bangunnya itu, Masya Allah, jam 10, jam 12, setelah masa pandemi ya. Karena kebanyakan di rumah. Habis itu terlena dengan gereja online. Gitu, walaupun kita juga pakai online kan gitu ya. Cuman saya mengajak bagian online, ayo datang cepat ke gereja. Jangan online terus, lama-lama saya tutup ini online kan gitu. Ini saya bicara sama yang online gitu. Ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tahu artinya apa? Anda masuk keluar itu lewat mana? Lewat pintu. Artinya apa? Pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Proyek yang engkau nggak dapat tahun ini, Tuhan akan berikan tahun depan. Yang setuju katakan amin. Pekerjaan yang engkau dambakan, yang tertutup, Tuhan akan bukakan tahun depan. Jodoh. Loh, ada ya? Pak Nana jangan amin. Masa Pak Nana amin juga jodoh gitu. Ini bahaya. Oh untuk anaknya, oh ya. Untuk anaknya, ya, bukan buat dia, gitu ya. Saya kok aneh Pak. Gitu. Nana kok begitu jodoh, amin besar sekali. Itu saya kaget, ternyata buat Jeffrey, gitu. Ya. Jadi pintu yang tertutup, jodoh gua akan dapatkan. Saya puji Tuhan, nanti kalau misalkan saya sudah dilantik bulan 5, saya sudah ngikutin PDP, sebenarnya sudah lulus, cuman belum dilantik. Itu baru saya bisa melakukan sakramen-sakramen perjamuan kudus, pemberkatan nikah dan melayani orang-orang kalau misalkan ada kedukaan. Ya. Jadi kalau nikah di atas bulan 5 kalau mau saya berkati kan gitu. Maksud saya gini, Tuhan akan bukakan setiap pintu yang merasa itu tertutup buat kita. Baik itu pekerjaan kita, baik itu di tempat kantor kita, apapun itu. Proyek-proyek yang kau bayangkan, waduh, harusnya saya yang dapat tempat itu, seharusnya saya yang dapat proyek itu. Tuhan bukakan akan sesuatu yang lebih baik. Yang menurut Tuhan itu adalah yang terbaik. Setuju katakan amin. Makanya ingat persyaratannya di atas. Jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tahun baru ini kita juga dihadapkan dengan perjamuan kudus, tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya mau setiap kita di awal tahun, membuka tahun ini, kita mau baik-baik dengarkan suara Tuhan. Kita mau baik-baik lebih mengenal Tuhan. Sehingga nanti dalam perjalanan kita, ada mungkin bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan akan rendahkan. Supaya nanti kita bisa ditinggikan oleh Dia. Karena firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada yang sanggup merendahkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Perjamuan kudus, tanda kita bersekutu dengan Tuhan. Tanda persekutuan kita. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kita sih perjamuan kudusnya itu dari Selasa atau Rabu? Jawaban itu sama, ya. Bapak Ibu tahu, ibadah yang kita lakukan itu selalu untuk mengingat Tuhan. Tadi saya sudah katakan, setiap orang yang mengingat Tuhan itu orang yang rendah hati.
Karena saat dia mengingat Tuhan, dia ingat, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu perkasa. Saya nggak ada apa-apanya, saya mau mengandalkan Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia akan lupa sama Tuhan. Nah, ibadah yang kita lakukan itu untuk selalu mengingat Tuhan dan kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan pada saat dia mati di kayu salib? Hari keberapa Tuhan mati bangkit dari kayu salib? Hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Jadi beberapa hari yang lalu saya berantem sama orang di media sosial. Jadi dia posting video. Dia bilang orang Kristen tidak punya dasar kenapa beribadah di hari Minggu. Saya tantang balik, videomu salah bro. Kamu salah, teman bahasa Inggris ini. Saya bilang, saya nggak bisa jelaskan dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian di IG saya buat semacam pendalaman Alkitab tertentu. Saya bilang gini, mengapa kita orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Jawabannya pertama, kita beribadah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang terbesar adalah saat dia mati dan bangkit. Dan itu hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Yang kedua, karena memang itu sudah menjadi tradisi gereja mula-mula. Ada banyak ayat di Kisah Para Rasul mengatakan hari pertama minggu itu Rasul Paulus berkumpul bersama-sama memecahkan roti. Dan Tuhan Yesus memerintahkan sendiri, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Inilah roti, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perhatikan, tidak sembarangan kita perjamuan kudus, tidak sembarangan kita ke gereja setiap hari Minggu. Itu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Makanya saya yakin orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu, orang yang rendah hati, orang yang mau mengingat kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri khotbah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Gembala, pemusik. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengaku dosa-dosa kita supaya kita dilayakkan menerima perjamuan. Saya akan berdoa. Silakan Ibu Gembala. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami menutup dan membuka tahun ini dengan kebaikan yang ada daripada-Mu. Amin. Kami tahu Tuhan dan kami percaya setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu, kami tahu dan kami rendah hati di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakan setiap doa kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat kertas-Mu yang menjadi harapan sepanjang tahun 2023. Kalau Engkau sudah menulisnya, angkat kertas itu. Saya ingin doakan. Tuhan, Kau lihat setiap tulisan tangan kertas yang ada di jemaat-Mu pagi hari ini. Itu adalah harapan mereka Tuhan. Tuhan, biar itu Engkau kalibrasikan dengan kehendak-Mu. Kami tahu itu harapan kami Bapa, dan kami bawa pagi hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Tapi kami tahu biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kami tahu kehendak-Mu lah yang terbaik untuk kehidupan kami. Ini harapan kami Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Setiap kertas-kertas yang tertulis di situ harapan kami mohon Tuhan Engkau kabulkan setiap doa permohonan kami. Dan kami yakin dan percaya setiap doa yang dikabulkan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati dan tubuh, roh jiwa kita untuk menerima perjamuan kudus. Sukacitaku penuh. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Telah
Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap tangan yang terangkat kepada Tuhan. Di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab itu masing-masing kita mengoreksi diri kita. Kita mohon kekudusan dari Tuhan. Kelayakan daripada Tuhan untuk menyatu dengan tubuh dan darahnya yang akan menuntun perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tinggi roti yang ada di tangan kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang dibagikan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi perjamuan yang ada di tangan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya akan membawa kekuatan, semangat baru dalam hidup kami untuk lebih dan lebih lagi mengiring Engkau. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
keluar dari dasar hati kami yang terdalam berkata bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik kepada kami, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mau lengkapi kesaksian saya karena tadi tuh kayaknya saya lupa bilang Tuhan Yesus baik. Ya pokoknya intinya ketakutan saya itu ternyata Makassar tidak seburuk itu karena ada Tuhan. Buktinya saya masih ada sampai sekarang, semua karena Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan dan jangan lupa di amplop yang kedua itu ada, kalau mau isi persepuluhan di dalamnya bisa ditulis ada persepuluhan dan korban syukur lainnya. Nah, di depan juga ada ayat Mas penuntut kita di tahun 2023 ini. Jadi setelah memberikan persembahan, jemaat Tuhan boleh silakan mengambil satu orang satu ayatnya. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan, ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Makasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat yang sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami beri tuduh-Mu sebagai bukti karya-Mu, katakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak. Adakah pengumuman? Ada, ya kan saya yang menjawab gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Setelah ini jemaat Tuhan jangan pulang dulu karena kita akan perjamuan kasih di bawah. Wajib ikut semuanya, tidak boleh tidak ikut. Setuju ya? Haleluya. Jadi biasanya yang lari itu Ayu ini lari biasanya ini Ayu. Harus ini jaga memang ini Ayu jangan sampai lari. Gitu ya. Nanti di bawah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang lagi online, yang dekat rumah mungkin baru sampai terus siang wah bingung makan apa, datang ke pastori yang online. Kan gitu ya, siapa tahu ada yang nonton gitu kan pas pulang liburan gitu di bawah. Karena ada Bernabon. Gitu. Cuman hati-hati makannya ya, sampai nanti pulang asam urat naik, kolesterol naik kan gitu. Gitu. Nah, untuk kegiatan sepanjang minggu masih diliburkan dan untuk seluruh pengerja dan untuk seluruh aktivis gereja yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang, kita akan melakukan rapat kerja dalam minggu kedua, minggu depan, karena minggu ini masih libur, saya yakin belum pada pulang semuanya. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga, termasuk beberapa orang akan saya undang nanti, ya, untuk kita rapat kerja mengenai program kerja kita sepanjang tahun 2023, dan kita akan mulai aktif di bulan Februari. Nanti di bulan Februari akan ada juga ibadah sore. Ya, ibadah sore nanti kita akan pikirkan, kita akan coba ibadah sore ini kita bikin sedikit wow. Ya, mungkin kalau Tuhan berkati kita panggil ya sedikit-sedikit artis-artis YouTuber lah ya, supaya kita ibadah perdana kita ada ramai orang dan kita bisa kasih tahu orang bahwa di sini sudah ada ibadah sore. Seperti itu. Dan kemudian terima kasih kepada jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap hari Sabtu tetap ada doa sore ya untuk ini. Oh, pagi ada pengumuman, jangan lupa hari Kamis ada ibadah ucapan syukur di rumah Pagi karena beliau yang berulang tahun. Yang keberapa? 17? Betul Mika? 17? 17 lebih dikit, lebihnya 20 tahun. Gitu ya, lebih banyak lebihnya gitu ya. Jadi nanti di Puri, bagi jemaat Tuhan yang mau ke sana tapi nggak ada kendaraan bisa kumpul di Pastori. Paling lambat kumpulnya jam 6.15, kita berangkat jam 6.30 gitu. Jadi kenapa jam 6.15 kumpulnya? Biar kita hitung kekuatan. Kalau nggak cukup kan kita bisa panggil bantuan dari Sudiang kan begitu. Kalau supaya lewat itu bisa mampir ke kita kalau kita kekuatan nggak cukup kan begitu. Ya, jadi hari Kamis ada kegiatan di rumah di Puri. Jangan lupa jemaat Tuhan untuk itu yang online juga. Jangan lupa yang sudah pulang kampung. Saya tahu mungkin yang mau pulang kampung besok ada rival terus siapa lagi tuh yang mau pulang kampung. Dan yang sudah pulang liburan jangan lupa oleh-olehnya kan gitu. Yang online ini yang online kan gitu. Terus hari Jumat masih kosong, tidak ada kegiatan. Hari Sabtu ada doa puasa tetap kita adakan jam 4 sore. Lalu kemudian latihan hari Sabtu untuk hari Minggunya. Dan saya yakin semuanya mungkin sudah pada balik ya dari pulang kampung. Enggak gereja besar, gereja kecil, semuanya sepi kalau tanggal 1 Bapak Saudara sekalian. Itu karena memang pada pulang kampung. Saya nggak tahu ini mungkin karena ngikut orang Israel juga gitu ya, sering pulang kampung. Gitu. Jadi orang Israel itu punya 3 perayaan Bapak Ibu setahun. Ya, bayangkan berapa yang harus dikeluarkan untuk ke Yerusalem kemana gitu ya. Mungkin sama kayak kita gitu, banyak kali perayaannya. Tapi puji Tuhan banyak perayaan banyak libur kan begitu ya. Jadi makanya PNS kita ini sungguh luar biasa, termasuk saya. Liburnya banyak, gaji terus naik kan. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan mana ini. Kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri.
Engkaulah hidup kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh merasakan semuanya ini Bapa. Terlebih Tuhan, lewat ibadah kami masih mempunyai kesempatan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh berbakti kepada-Mu Bapa. Kami tidak bisa membalas apapun kebaikan Tuhan selain kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu berdoa syafaat pada saat ini Bapa. Kami mendoakan buat pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka secara dahsyat Bapa. Berikan mereka Tuhan berkat yang daripada Allah. Apapun yang mereka persembahkan, kerinduan mereka hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka mulai dari penerima tamu, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan yang mereka persembahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang telah menyampaikan perkataan daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia lewat kehidupan mata pencarian, bahkan pelayanannya Tuhan, sehingga banyak mereka mendapatkan keselamatan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemusik, WL Singers, bahkan LCD kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka lebih semangat lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, Ibu Gembala beserta keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati jasmani maupun rohaninya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, khususnya buat Ibu Gembala. Berikan anugerah kesehatan, kesabaran yang luar biasa untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Mungkin untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Engkau memberkati juga anak cucunya di mana saja mereka berada. Engkau memberkati mereka untuk jadi pelayan-pelayan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan kami sebagai orang tua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh melewati tahun 2002, kami yakin dan percaya di hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, kami percaya semuanya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menopang kami, baik suka maupun duka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda generasi kami, anak-anak yang masih sekolah bahkan kuliah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjamin masa depan mereka. Kami percaya sebagai orang tua, buat anak kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang turut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat mereka, rangkul mereka, gendong mereka, jauhkan dari roh-roh jahat Tuhan. Pakai mereka dalam kehidupan mereka, masa muda mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Pakai anak-anak kami di mana saja mereka berada. Kami yakin dan percaya jodoh mereka sudah di tangan mereka, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mempertemukan mereka jodoh yang seimbang Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapak kami, Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan. Berikan akal hikmatnya daripada Allah, roh takut akan Tuhan, roh bijaksana dan memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Di mana Tuhan, di mana-mana ada bencana alam, kami yakin dan percaya lewat semuanya ini Tuhan rindu memurnikan kehidupan rohani kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menghibur saudara-saudara kami yang terkena bencana. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak iman kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ruben beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau pakai secara luar biasa. Engkau urapi untuk menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga dengan keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan. Kami boleh menapaki tahun 2003 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, kekuatan, kesabaran. Bahkan Tuhan akan memberikan hati yang rendah diri, yang sabar, yang takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Satu hal Tuhan kami percaya, Tuhan menjamin kehidupan jasmani dan rohani kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Satu hal Tuhan kami rindu, satukan kami jemaat GBI Okamene. Engkau memberkati jemaat Pakato Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Satukan hati dan pikiran kami, berikan kami hati yang bertanggung jawab Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang saling peduli, orang saling menolong dan mengingatkan untuk kebaikan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat pertumbuhan jemaat GBI ini kami serahkan ke dalam Tuhan. Berikan kami hati-hati yang bijaksana, hati-hati yang rendah diri Bapa, hati yang maju buat pelayanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan kota provinsi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengadakan hujan pertobatan bagi kota kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gubernur Wali Kota, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau buat mereka Tuhan sukses dengan pekerjaan, bahkan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersama-sama menaikkan doa Bapak kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, Bapak kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan, berkat untuk terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak satupun umat-Mu hari ini terlewatkan berkat daripada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selebaran yang tadi yang telah ditulis harap dibawa ke depan, ditaruh di kotak persembahan yang ketiga, yang di tengah, nanti akan didoakan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Na na
Mari kita berdoa.